Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Pengalaman keilmuan dia sebagai ilmuwan yang sudah bergelar PhD yang asli. Yang tidak asli itu Pizza Hut Delivery, dan yang tidak asli itu juga ada doktor yang terpaksa ditunda dan sebagainya. Ibu bapak yang berbahagia, terutama adik-adik mahasiswa yang sekali lagi saya ucapkan penuh harapan sekali. Dulu saya sebagai mantan demonstran merontokkan kekuasaan Soeharto bersama teman UGM dan lain-lain. Jadi kalau sekarang ketemu adik-adik mahasiswa yang pidatonya menyengat-nyengat itu, saya merasa lebih awet tua gitu di usia saya yang baru 27 tahun ini. Nah, jadi bagian pertama yang ingin saya sampaikan adalah fakta yang menyedihkan. Mungkin ini karena kurang wacana sejarah. Mengapa 10 tahun dulu semua orang kecuali yang tidak itu terlena dengan sosok yang gesturnya sederhana, tukang kayu, tukang pelitur dan sejenis. Dan itu dipercaya oleh partai politik kita, dan jadilah wali kota. Gubernur DKI belum merampung, langsung presiden. Nah, setelah jadi presiden, di antara yang kami catat ialah Jokowi adalah terang-terangan melakukan penindasan konstitusional. Satu, ketika dia jadi presiden di pemilihan umum 2014, saat itu sudah menggunakan kekuasaannya bergaya sok Jawa, tapi kekuasaannya ya saya enggak berlebihan, mudah-mudahan sadistik. Yang saya maksud ialah ketika DPR hasil pemilu 2009 melakukan hak konstitusionalnya memilih pimpinan KPK yang harus segera berhenti saat itu, dan sudah diproses dengan prosedur yang terbuka, terpilihlah dua orang, A dan B. A dan B ini mestinya dipilih oleh DPR saat itu, hasil pemilu 2014, tapi sengaja ditunda, dijadikan satu dengan pansel KPK, yang pansel itu dibentuk oleh dan dengan otoritas Jokowi sebagai presiden. Dengan otoritas Presiden Jokowi saat itu di awal pemerintahannya bersama DPR tentunya, lalu melakukan satu proses seleksi ulang terhadap A dan B tadi. Seharusnya A dan B ini sudah harus dipilih oleh DPR 2009 yang lalu. DPR saat itu harus memilih A atau B, enggak boleh dua-duanya. Dan tidak boleh menyampingkan kedua-duanya, karena itu sudah prosedur. Akhirnya yang dipilih adalah waktu itu sejumlah 5 orang di luar yang A dan B. Nah, suatu saat pemilihan yang dilakukan secara sepihak melanggar konstitusi ini kan pelanggaran konstitusi. Contoh pertamanya itu. Jadi sejak itu saya dan teman-teman semakin sanksi kepada sosok satu ini, di mana banyak sekali orang-orang aktivis, dosen, profesor, doktor, pemuka agama, budayawan sangat mempercayai tukang kayu tersebut. Pertanyaannya adalah, kemudian
Setelah itu apa yang dia ubral sebagai janji? Tidak sedikit yang mencatat bahwa dalam pemilu 2014 dan 2019 salah satu janji yang sering diucapkan, diubralkan oleh Jokowi adalah sayalah yang akan memimpin gerakan pemberantasan korupsi, diantaranya saya akan memperkuat KPK. Tapi di awal pemilihan presiden hasil pemilu 2019 di tangan Jokowi lah KPK yang independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu KPK independen, tidak di bawah presiden karena itu anak kandung gerakan reformasi sebagaimana MK dan Komisi Yudisial. Maka dengan persetujuan bulat DPR, berarti parpol-parpol terlibat, dilakukanlah pembunuhan politik terhadap KPK. KPK yang independen dirubah drastis menjadi KPK yang menjadi bagian dari presiden. Satu, belum puas nafsu politiknya melanggar moralitas konstitusi, diteruskan dengan mengadakan tes wawasan kebangsaan. Pak Abraham Samad masih ingat, mungkin masih kuat ingatannya ketimbang saya karena usianya lebih muda dari bahasa saya. Jadi kalau saya 27 tahun kira-kira ya 25 lah gitu kira-kira. Nah di saat itulah dilakukan tes wawasan kebangsaan. Tujuannya untuk menyingkirkan orang-orang terbaik di KPK. Nanti kalau perlu bisa ditambahkan oleh Mas Abraham Samad. Novel Baswedan yang sebelumnya 4 kali dibunuh tidak ada izin Allah maka selamat. Selama kami di sana 4 kali Novel Baswedan itu dicoba dibunuh, ini gagal. Terakhir diseram dengan air keras. Pelakunya polisi Republik Indonesia. Mungkin sekarang menjadi anggota Parcok mungkin. Nalar apa yang bisa kita terima ketika polisi melakukan melakukan kejahatan terhadap penyidik senior yang itu produk polisi sendiri. Kecuali nafsu jahannam. Sampai sekarang mata kirinya cacat seumur hidup, tapi mata hatinya semakin menyala. Itulah Novel Baswedan. Luar biasa. Ketika kami di sana 4 tahun belajar dari novel saya itu, di antara yang saya pelajari apa? Dia termasuk pengamal sunat, puasa sunat Senin dan Kamis. Ada yang juga puasa seperti Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Minimal ada yang bergaya seperti Nabi Daud. Sehari merokok, sehari tidak merokok. Pura-pura bergaya. Lumayanlah bergaya Nabi Daud. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati. Pembunuhan politik itulah yang terjadi di era Jokowi. Sebagai salah satu mantan orang KPK, nggak punya harapan, apalagi setelah Firly Bahuri, Jenderal Polisi Purnawirawan dinyatakan sebagai tersangka oleh Polda DKI, sampai sekarang tidak ada yang bertanggung jawab. Semua lempar handuk untuk tidak segera menahan dengan 2 pasal yang disangkakan. Disangka melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Pasal-pasal berat itu. Minimal 20 tahun hukumannya. Nah, sekarang bagian dari yang pertama ini saya ingin mengenang kepada entitas mahasiswa. Ketika revisi Undang-Undang KPK disahkan oleh DPR bersama Presiden itu terjadi demonstrasi secara massal seluruh Indonesia. Akhirnya 2 mahasiswa Kendari, yang salah satu namanya diabadikan salah satu ruangan di KPK, itu tewas di depan
laras panjang peluru yang dibayar oleh APBN itu untuk menembak mahasiswa itu. Jadi yang mengisi demokrasi ini di pahlawan-pahlawannya sebagian besar adalah mahasiswa, bukan dosen. Saya juga dosen, Bapak. Dosen dengan status NIDK, nomor induk dosen khusus sampai umur 70 tahun. Karena umur saya sudah 72 tahun, saya mengarang sendiri NIDK itu nomor induk dosen ketuaan gitu. Karena sampai sekarang masih mengajar di Fakultas Hukum UI dengan mata kuliah yang saya senangi, yaitu filsafat hukum. Di saat hukum diobrak-abrik oleh taipan-taipan itu, didukung oleh hijau, coklat, dan lain-lain, maka filsafat hukum itu menjadi teman baik saya untuk bersabar di dalam meresapi penegakan hukum. Dari yang bagian pertama itu, 10 tahun yang lalu apakah belum cukup menjadi perhatian? Pengakuan dosa semacam itu untuk memasuki 10 tahun yang datang. Tapi judul ini kan kemudian diinspirasi. Bagian pertama judul ini pelanggaran konstitusi, lalu diperkuat dengan simbol salah satu pelanggaran konstitusinya itu foto paling kiri. Itu pelanggaran konstitusi, penistaan Mahkamah Konstitusi. Sampai Ketua Mahkamah Konstitusi Usman Karim dinyatakan dipecat karena pelanggaran berat kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Kode Etik. Harusnya dipecat sebagai hakim, tapi tidak. Jadi itulah contoh yang kedua. Sosok presiden yang mempunyai hak moral, kewajiban moral untuk mencegah anak-anaknya, kamu jangan masuk dalam dunia politik, dalam dunia publik, jabatan-jabatan publik, sepanjang bapakmu masih menjadi presiden. Nah, kalau dia seperti itu, saya akan angkat tangan kepada dia. Tapi karena dia tidak melarang itu, maka tidak ada hak moral pada dia untuk bicara di depan publik, karena dia penginjak-injak konstitusi. Ini yang kedua kan, yang pertama tadi. Lalu yang seterusnya saya ingin sampaikan, panitia seleksi KPK di tahun 2019 dimenangi Firly Bahuri, tersangka. Pemilihan KPK 2024, sejumlah nama putra-putra terbaik, saya sebut ya, Mas Said Didu pernah datang ke rumah saya karena diajak orang baik ini, namanya Mas Sudirman Said, mantan Menteri ESDM, yang membongkar kasus Papa minta saham, diberhentikan sebagai Menteri ESDM. Kemarin ke atas dorongan teman-teman Pak Said Didu ikut seleksi KPK. Alhamdulillah tidak diluluskan. Tidak hanya dia, ada sejumlah lain yang tidak diluluskan. Ini artinya apa? Bahwa cacat-cacat moral kepemimpinan, moral politik dari Presiden Jokowi itu sudah tidak perlu kita bahas lagi karena sudah lengkap. Tinggal diadili saja oleh semua yang merasa perlu mengadili. Dengan kekuatan dan porsi masing-masing di atas nilai-nilai adab. Saatnya diadili. Dengan nilai-nilai adab. Nah, bagian yang terakhir, untuk yang mendatang. Yang akan datang ini, sebelah belakang saya ini, mengemban beban yang amat berat, yang seharusnya kalau dia dengan beban yang berat itu sudah merasakan, lalu dengan pengalaman yang berat sebagai jenderal dan mantan jenderal dan Kopassus dan sebagainya, genetiknya bagus banget karena putra beliau, anak beliau adalah jenderal, Profesor Dr. Sumitro Jaya Hadikusumo, seorang ekonomi yang punya
nafas kerakyatan, ekonomi kerakyatan. Genetiknya dari bapaknya itu. Mestinya punya modal genetik tadi dan punya modal dukungan mahasiswa, dukungan rakyat jika dia bisa tutup mata terhadap masa lalu yang nuktah sejarah menjerat dia. Mestinya dia bisa. Tapi justru akhir-akhir ini tidak. Andaikan ke depan dia juga semakin melakukan langkah-langkah yang mempertegas warisan buruk yang digantikannya itu bukan kira-kira, tapi kita khawatir situasi negara ini akan semakin buruk daripada 10 tahun yang lalu. Tadi saya sebut hari Rabu yang lalu Pak Said itu datang. Sebelumnya Pak Said terdepan di dalam. Dari Muhammadiyah, Gufron mewakili LBH pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah setelah kami ke sana, kami kaitkan dengan analisis yang kami lakukan, yang dilakukan teman-teman PP Muhammadiyah yang lain. Untuk Wadas nggak kalah ngeri, nggak kalah ngeri. Untuk Rembang kami terjunkan tim ke sana. Mungkin dalam waktu dekat ini kami juga akan ke Halmahera Maluku karena ada penelitian dari TII dan dosen senior IPB yang judulnya adalah Bloody Nickel dengan gambarnya siapa lagi kalau bukan orang yang paling terkenal dalam dunia pelanggaran konstitusi, yaitu Jokowi. Top of the top itu. Nah, selain itu tadi disebut, semuanya ini sesungguhnya adalah juga mempunyai akibat terjadinya korupsi kepemimpinan. Dampaknya adalah korupsi kepemimpinan. Mana ada orang-orang terbaik di Indonesia ini dengan track record yang jelas bisa dipertanggungjawabkan, ikut pansel-pansel jarang yang dilakukan. Tidak hanya KPK, di MK itu ada nama terbaik, nilai terbaik disampaikan oleh pansel MK waktu itu kepada Presiden Jokowi. Yang dipilih adalah yang nomor 3 yang nilainya terbawah. Gini kok dibela, gini kok mau ada buku yang mau terbit intinya memuji-muji simbol-simbol berhala politik itu. Lah kampus-kampus saja sudah korban berhala yang namanya Scopus. Mengerikan Scopus itu. Di balik itu ada yang 50 juta, ada yang macam-macam, ada yang profesor Scopus dan macam-macam. Nah, ini semuanya dampak dari hulu. Hulunya apa? Hulunya adalah istana dan DPR. Tadi disebut oleh Presiden mahasiswa tadi. Namanya aja presiden, jadi selevel dengan itu. Apa itu? Yaitu ketika DPR yang baru dipilih melakukan revisi Undang-Undang Minerba, hasilnya sangat menghinakan dunia kampus. Yaitu izin usaha tambang akan diberikan kepada perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini tidak ada lain tafsirnya kecuali bahwa kampus pun akan dicoba-coba untuk diintervensi agar semakin melempem. Sudah melempem karena Scopus, Sinta dan sebagainya. Belum nanti ada, kalau ada Sinta, ada Rama dan sebagainya, ada Burisrawa dan sebagainya. Ini sudah disediakan itu. Untung sudah ada 3 rektor swasta semuanya yang menentangnya secara terbuka. UII, UM Jakarta, dan UMY. Nah, UMY Yogyakarta ini masih belum mengumumkan secara resmi. Insya Allah sebentar lagi UAD. Oh sudah, wah syukur alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman wartawan mohon nanti Pak Rektor segera diwawancara. Nah, bagian terakhir, ibu-ibu, bapak yang berbahagia,
dinasti kepemimpinan yang langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi dan konso-konsonya itulah yang saya sebut puncak dari ketika proses-proses politik itu semakin buruk, kusut, dan penuh kegelapan. Sumbernya 3 undang-undang. Setelah kami melakukan kajian di PP Muhammadiyah, sumber dari segala sumber kemaksiatan, kejahatan politik itu 3. Mungkin ada pendapat lain, sah saja pendapat lain. 1 undang-undang parpol, 2 undang pemilu, 3 undang-undang pilkada. Menghasilkan pemilu pilkada yang penuh dengan suap. Dan di balik suap itu ada pemodalnya. Sehingga tidak mungkin ada undang-undang yang membela rakyat, daulat rakyat. Tidak mungkin ada perda-perda yang pro rakyat. Kebanyakan perda diantaranya adalah RT RW. RT RW sebab menyebabkan adanya proyek-proyek daerah yang kemudian dibungkus dengan judul. Judulnya itu judul yang menyengat tadi. PSN. Proyek Strategis Nasional. Kenyataannya Polsek Sengsara Nasional. Nah, oleh karena itulah maka kedudukan dari acara ini luar biasa. Saya selaku salah satu unsur yang dibesarkan di kampus dan sampai sekarang dibesarkan di kampus UAD juga, saya seminggu 5 kali itu selalu hadir di UAD untuk jogging-jogging saja. Kemudian bagian terakhir ini saya ingin mengapresiasi atas nama apapun juga, termasuk amanat yang sedang berat kami emban di PP Muhammadiyah, bidang hukum, HAM, dan hikmah. Hikmah itu politik. Apresiasi ini kami ucapkan dengan penuh kesadaran, yaitu kepada entitas mahasiswa secara nasional yang sudah memulai gerakan-gerakan moral secara bertanggung jawab. Mudah-mudahan adik-adik kami dimanapun juga diberi kekuatan lahir dan batin anti suap, karena pembunuhan karakter assassination itu sekarang tidak lagi perlu pakai cara-cara yang biadab terhadap seperti Munir sahabat kita semuanya itu, tidak perlu biadab dengan KM 50 Jakarta Cikampek. Pembunuhan itu dengan makhluk-makhluk yang namanya staf khusus, staf ahli, walaupun prakteknya ahli staf. Apalagi komisaris-komisaris tidak pantas jadi wamen, pantaskan, tidak pantas potongan nggak ada, apalagi jahitan jadi menteri, dimenteri-menterikan, mantan calon tersangka diangkat jadi posisi terus. Itulah kabinet merah putih. Bisakah Indonesia emas itu diharapkan dari ini? Saya terus terang saja Bapak Ibu masih punya harapan pada beliau karena gennya bagus. Apabila beliau dilingkari orang-orang baik, sambil kita doakan. Saya enggak perlu komentar pada apakah saya percaya atau ada harapan atau tidak dengan yang sana. Sudah jelas sikapnya. Karena dulu sudah dianugerahi sebagai anak haram konstitusi. Jadi, Bapak yang berbahagia, bagian yang kedua yang ingin yang teman tadi apresiasi kepada mahasiswa, termasuk yang kedua ini kami ingin mengumumkan sidang Tanwir Muhammadiyah akhir tahun yang lalu di Kupang. Ada satu komisi itu saya ikut di dalamnya. Komisi itu mempunyai keputusan nasional. Apa putusan itu terkait dengan tema ini? 1. Tinjau kembali proyek-proyek strategis nasional, termasuk IKN, Ibu Kota Negara. Yang kedua aja, sidang Tanwir Muhammadiyah memohon mengharap dengan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto,
setelah mempertimbangkan korupsi macam-macam itu, situasi sekarang, agar presiden yang sekarang terpilih segera menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan perpu. Isi perpu itu ialah mengembalikan KPK yang independen berdasarkan undang-undang yang sudah saya sebut tadi. Nah, kita tunggu 100 hari nggak ada apa-apanya, malah janji-janji melulu. Koruptor akan saya kejar sampai antariksa. Mbahmu. Mudah-mudahan Allah meridhoi acara ini dan jangan berhenti di sini. Saya siap ditugasi oleh siapapun juga dan siap dipanggil oleh narasumber-narasumber yang dalam mata kami narasumber ini negarawan-negarawan yang sedang dipinggir-pinggirkan. Kemudian para narasumber memperoleh rahmat barokah, ilmu, pengalaman, komitmennya yang nanti akan kita sampaikan. Saya ingin sekali mendengar, tapi karena saya harus langsung memimpin rapat itu karena kami mengundang pakar tadi, maka mohon maaf terutama para narasumber dan penyelenggara. Begitulah kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.